Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil nabiyyi wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan pembawa kebenaran bagi kita semua. Dewan Guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saudari kita atau teman sejawat kita, rekan guru kita, Ibu Sri Wahyuni Ahmad, yang merupakan salah satu guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak tahun 2022, akan membagikan ilmunya atau share ilmu seputar budaya positif. Ini merupakan aksi nyata dari pendidikan guru penggerak berupa implementasi modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru sekalian. Baiklah, untuk itu marilah bersama kita saksikan atau kita dengarkan paparan materi dari saudari Sri Wahyuni Ahmad. Kepada Ustazah kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian, rekan sejawat, terima kasih atas kesempatan kalian sudah menyempatkan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan penimbasan tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam atau selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang sudah sekitar hampir 2 bulan. Jadi hari ini saya akan mengimbaskan kepada teman-teman sekalian apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, yaitu tentang budaya positif. Ya. Kemudian saya di sini saya berdiri bukan berarti saya mengajari atau lebih pintar dari kalian, tetapi saya di sini hanya sharing saja tentang apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin teman-teman sekalian mungkin sudah lebih tahu atau ada yang belum tahu. Di sini adalah tempat kita bisa sharing informasi, sharing ilmu untuk saling melengkapi. Kemudian selanjutnya langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, yaitu budaya positif ini adalah merupakan aksi nyata yang harus. Jadi dari guru penggerak ini kami diharuskan untuk melakukan aksi nyata di sekolah tempat kami mengabdi, yaitu modul 1.4. Teman-teman sekalian, dari gambar ini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau sudah pernah melihat. Ini gambar siapa? Iya, betul sekali ya. Jadi ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita. Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa pendidikan diibaratkan sebagai
pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Anak atau murid diibaratkan sebagai benih atau biji. Sedangkan sekolah diibaratkan sebagai lahan. Ya, jadi pendidik berarti kita ya sebagai guru. Guru itu diibaratkan sebagai petani. Petani berarti kita, kalau petani berarti istilahnya kita menggarap, menanam. Ya. Siapa yang akan kita tanam? Petani menanam apa? Yaitu menanam biji. Biji itu diibaratkan murid atau siswa. Kemudian sekolah. Sekolah adalah lahan. Jadi tugas petani adalah menggarap lahannya. Sebelum ditanami berarti dia harus menggarap lahan, membersihkan lahannya. Kemudian setelah itu dia menanam bibit tadi. Setelah menanam tentunya ada proses yang terjadi sebelum dia memanen. Ada proses yang terjadi di situ. Jadi tugas guru atau tugas si petani tadi adalah supaya tumbuhannya atau supaya bibitnya dia dapat tumbuh dengan subur, dia dapat tanamannya lebat, mungkin daunnya rimbun, kemudian buahnya bagus. Berarti si petani tadi harus apa? Iya, merawat dengan cara seperti apa? Iya, benar sekali. Dengan cara memberikan pupuk, menyiram, membersihkan hama-hama yang mungkin akan mempengaruhi atau menghalangi proses tumbuhnya tanaman tadi atau bibit tadi. Kemudian sekolah berarti sekolah itu harus menjadi rumah kedua bagi siswa atau bagi murid. Berarti guru itu harus menjadikan sekolah apa? Supaya anak-anak betah di sekolah. Harus nyaman, harus aman, harus bersih, harus apa lagi? Rapi dan sebagainya ya. Jadi itu adalah peran penting dari guru. Menjadikan sekolah itu indah, sekolah itu nyaman bagi murid. Jadi memang yang berperan penting adalah seorang guru. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar bahwa pendidikan itu mempunyai tujuan yaitu menuntun anak atau murid sesuai kodratnya. Kodrat di sini ada dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berarti di mana anak itu tinggal, lingkungannya, dan juga kodrat zamannya berarti zaman. Sekarang ini anak-anak setiap akan berubah zaman ya. Jadi tidak sama zamannya kita dulu dengan zaman sekarang anak-anak. Kalau kita dulu mungkin waktu masih SD mainannya itu beda dengan anak-anak yang sekarang ya. Nah itu. Jadi seorang pendidik itu harus bisa melihat kodrat alam dan kodrat zaman seorang siswanya supaya dia bisa menyesuaikan, bisa mengupgrade pengetahuannya supaya tidak ketinggalan. Kemudian tadi dibilang siswa itu sebagai bibit ya. Berarti kalau kita petani menanam, kita tidak bisa yang kita tanam itu jagung, kita tidak bisa memaksakan untuk dia menjadi mangga atau dia menjadi pepaya. Jadi setiap anak itu artinya setiap anak itu memiliki berbeda atau memiliki potensi. Potensi di sini yang dibilang mungkin saya juga sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini saya sempat
pola pikir saya sebelumnya, saya menganggap bahwa siswa itu adalah secari kertas yang putih, yang bersih, yang tidak mempunyai coretan sama sekali. Ternyata setelah saya mengikuti ini, ternyata saya juga baru tahu bahwa siswa itu atau murid itu atau anak itu adalah mereka sudah mempunyai garis-garis halus. Jadi tugas guru yang tadi dibilang menuntun, tugas guru adalah membantu dia menebalkan garis-garis samar tadi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, saya juga sering lalu di dulu saya menganggap bahwa anak ini adalah secari kertas yang tidak ada tulisannya sama sekali, bahwa guru itu atau orang tuanya itu bebas mencoret apa yang dia mau. Ternyata tidak, bahwa anak itu sudah mempunyai garis-garis halus atau garis-garis samar. Jadi tugas kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua adalah apa? Membantu dia menebalkan garis-garis tadi. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita harus melihat sesuai kodratnya, sesuai keadaan zamannya. Kita yang menyesuaikan dengan cara kita menuntun dia, mengarahkan. Karena setiap anak sudah mempunyai potensi. Sisa kita yang lebih memperdalam atau mengasah dia. Oke. Jadi setelah mengikuti ini saya juga baru sadar ternyata selama ini pola pikir saya masih keliru. Saya pikirnya tadi bahwa mereka itu adalah kertas kosong yang kita memang hanya guru itu bebas menggambar. Ternyata tidak ya. Oke. Kemudian selanjutnya, jadi terkait tadi budaya positif, ada sedikit pertanyaan buat teman-teman dan rekan-rekan guru sekalian. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Apa penting atau tidak? Penting ya? Iya. Jadi kenapa penting? Menurut teman-teman, kenapa penting kita menciptakan budaya positif atau lingkungan positif atau suasana positif? Kenapa penting? Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi terbiasa atau menjadi tadi, kembali lagi tadi, mereka nyaman di sekolah. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Bagaimana kita menciptakan? Dengan cara apa? Dengan cara apa kira-kira? Dengan cara supaya bisa menciptakan suasana yang positif, berarti kita harus membangun apa? Kebiasaan. Nah, jadi dari kebiasaan itu yang biasa dibilang ala bisa karena biasa. Kalau kita sudah terbiasa, maka insya Allah itu akan melekat dan sudah akan menjadi budaya positif. Kemudian pertanyaan ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira ada hubungannya? Ada? Yang seperti apa? Kalau hubungan tadi budaya positifnya sudah ada, kira-kira apa? Apa hubungannya dalam proses pembelajaran? Akan? Iya.
akan terciptanya kenyamanan pada siswa saat proses pembelajaran. Oke. Kemudian pertanyaan yang keempat. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda atau di sekolah kita? Kemudian, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Bagaimana penerapan disiplin positif atau suasana positif di sekolah kita ini sudah bagaimana? Apakah sudah efektif? Belum? Iya, ya memang belum ya, karena kita juga masih proses pembiasaan. Kalau kita sekarang kan ada penerapan 9 pilar karakter. Itu juga salah satu bisa masuk dalam penerapan budaya positif. Ya, jadi kemudian apakah sudah diterap? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Nah, kira-kira pada di sekolah sini apa yang perlu diperbaiki khususnya untuk siswa? Kira-kira apanya? Iya, disiplin. Apalagi selain disiplin? Ya, karakternya, sifatnya ya. Oke, berarti kalau yang perlu dikembangkan atau perlu diperbaiki itu adalah sikap siswa terhadap guru, terhadap teman. Itu. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada sedikit permainan ya. Silakan yang boleh berpasangan ya, kiri kanan. Oh ini ibu siapa ini? Ibu Dewi Indriani. Silakan mencari temannya di sini ya. Jangan cari temannya supaya bagus. Berpasangan itu lebih bagus. Oke, di sini ada yang bertugas atau ada yang A, ada yang B. Silakan tentukan siapa yang mau A, siapa yang mau B. Teman sebangkunya. Oke, sudah? Kemudian tugas rekan B adalah, jadi yang A silakan kepalkan tangannya. Oke, yang A kepalkan tangannya. Kemudian yang B, temannya yang tidak mengepalkan tangannya adalah yang A silakan dibayangkan di dalam kepalan tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi diri kalian. Entah itu apa, keluarga atau apa. Pokoknya yang menurut kalian itu adalah sangat-sangat berharga. Oke? Sudah dibayangkan? Silakan dibayangkan apa yang paling berharga. Kemudian kepalkan kuat-kuat. Setelah itu, setelah itu teman yang B membujuk. Dia membujuk untuk membuka. Dengan cara apa? Boleh dengan bujukan, boleh dengan menghardik, boleh dengan uang, membujuk pakai uang. Pokoknya dengan apa saja, dengan kekerasan, dengan membujuk, terserah. Yang penting usaha kalian yang B berusaha untuk membuka. Saya kasih waktu 30 detik. Silakan. Mulai. Tidak disentuh ya, pokoknya dipakai bujukan, entah ancaman atau apa. Satu saja. Silakan. Boleh disentuh, tapi jangan dipaksa buka. Pokoknya pakai kata-kata apa. Oke, Masya Allah. Ada yang sudah terbuka, ada mungkin yang belum terpengaruh. Ada yang belum terpengaruh ya.
boleh pakai ancaman, boleh dihardik, boleh digoda, boleh pakai uang, terserah. Oke, mulai dari sekarang. Silakan, 30 detik. Ayo. Dipertahankan kalau menurut kalian itu berharga, apapun itu. Oke. Ada yang memang belum. Oke. Terima kasih. Iya. Jadi oke, jadi dari tadi ada yang di posisi A dan kemudian berbalik lagi dia di posisi B. Nah, jadi yang mengepalkan tangan atau yang ada yang membuka tadi? Ada yang tidak? Oke, jadi yang membuka kepal tangannya, mengapa dia membuka? Kenapa? Oh, ada yang diancam, ada yang dibujuk, ada yang di apa? Ada yang dikasih uang, ada nggak yang tidak buka tangannya? Ada? Siapa? Oh, Sada Wirda ya. Jadi ada yang membuka dan ada yang tidak. Yang tidak membuka. Kalau tadi yang membuka alasannya karena dikasih uang, digoda, diancam, bahkan ada yang diancam ya. Ada yang apalagi tadi? Ya, disogok. Ada yang sampai mengeluarkan uang ya. Kalau yang tidak membuka kenapa? Kenapa? Apa alasannya ibu tidak membuka? Kurang apa? Kurang greget. Iya, kurang greget. Iya, berarti dia meyakini bahwa itu dia tidak akan memberitahu kepada orang lain, walaupun tadi dengan apa? Dengan bujukan, dengan cacian dan lain-lain sebagainya ya. Tentunya dalam kegiatan tadi ini sesungguhnya siapa yang menurut kalian siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup atau tetap siapa? Diri kita atau orang lain? Iya, diri kita ya. Iya, orang lain berarti diri kita. Kontrol itu terletak pada diri kita. Kita yang bisa mengontrol. Jadi orang lain itu walaupun itu sama dengan motivasi diri. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Biar dari luar dibilang walaupun sudah berkoar-koar, kalau dari di dalam diri kita tidak ada motivasi, tidak tertanam, tidak ada satu keyakinan yang kita yakini, maka itu hanya sifatnya hanya sementara. Tetapi beda dengan kalau memang motivasinya dari dalam diri, berarti apapun itu dari luar, kalau kita sudah yakini, maka kita tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Oke, terima kasih. Ya, jadi dari kegiatan tadi bahwa beberapa miskonsepsi tentang mengenai kontrol. Tadi kan kita bahwa teman-teman sekalian sudah mengatakan bahwa yang memiliki kontrol itu adalah diri kita. Nah, jadi di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi berarti itu hanya fata morgana, hanya tidak nyata, hanya ilusi bahwa kita atau guru atau orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Oke? Jadi itu hanya ilusi. Kita mau mengontrol murid, ternyata itu hanya ilusi. Tidak akan berpengaruh, hanya fata morgana.
Karena yang mengontrol murid adalah mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Jadi segala sesuatu mungkin yang temannya kuatkan, temannya beritahu kepada kita, mungkin kita lahiriah kita dengar, tapi belum tentu kita bisa melaksanakan. Hati kita menerima, tidak ya? Jadi apapun orang katakan kepada kita, mungkin dia nasihat atau kita menasihati orang lain, itu yang menentukan adalah diri dia, bukan kita. Kalau karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak ya. Ketika kita mengkritik orang, ketika kita membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ternyata itu salah. Karena itu hanya adalah ilusi. Kembali lagi, itu hanya ilusi. Menurut William, ini hanyalah ilusi. Jadi tidak betul. Istilahnya kembali lagi ke tadi, kontrol. Bahwa kalau kita mau menguatkan orang lain, kita kembalikan kepada dia. Apakah dia bisa terima atau tidak, itu terserah dia. Jadi kita tidak bisa mengontrol dia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sekarang orang dewasa, kita kembalikan ke posisi sekolah. Berarti orang dewasa kalau di sekolah adalah guru. Guru atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita anggap kita sebagai guru, ketika kita memberikan tugas, besok kumpul ya. Istilahnya memang itu ada tenggang waktunya, tetapi kita kembalikan lagi kepada siswa. Apakah dia mau mengerjakan, dia mau melaksanakan yang kita inginkan? Belum tentu iya. Belum tentu dia mau mengerjakannya. Ada yang mau, ada juga yang tidak. Oke. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Oke, sekarang bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Kemudian, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya tentang realita yang ada. Nah, jadi di sini stimulus respon. Kita ada di posisi stimulus respon. Bagaimana kita bisa mengubah paradigma kita ke teori kontrol. Nah, di sini adalah realita kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda ya. Mungkin selama ini ada yang bilang sama, kita semua sama. Ternyata tidak ya, kebutuhan kita adalah, teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya seorang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya cara pandangnya kita berbeda. Setiap orang punya cara pandang tersendiri. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya
kita berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Jadi kita yang harus memahami, jangan memaksakan kehendak. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Nah, contoh kecilnya adalah mungkin ada siswa kita yang terlambat. Oke. Perilakunya buruk ya. Terlambat kan? Iya. Jadi kita menganggap bahwa perilaku buruknya itu sebagai sebuah, kita menganggap dia salah. Ternyata tidak. Mungkin dia terlambat, kita harus mencari tahu apa alasannya dia terlambat. Mungkin karena tidak lambat ojek, atau mamanya sedang apa, lambat mungkin mobil bannya kempes. Itu. Jadi setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Atau contoh, ada anak yang pengen nilainya bagus, tetapi dia perilaku prosesnya salah. Dia mengambil jalan dengan cara menyontek. Tujuannya mungkin benar ya, tujuannya bagus, tapi prosesnya yang salah. Oke. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembali lagi tadi ke tangan tadi. Jadi hanya kita. Biar orang mau bilang apa, kalau kita tidak mau buka berarti tidak bisa ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, tadi ada yang bilang ketika dia membujuk kemudian gagal, berarti mulai dia melakukan pemaksaan. Ternyata pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kemudian metode berpikir, mungkin kita dulu biasa kalah menang. Ternyata model berpikir harus menang. Kita harus berpikir yang optimis. Harus optimis. Oke. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuannya adalah tadi menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebentar kita bahas lebih dalam lagi. Lanjut, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersendiri, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi intrinsik ini dampaknya jangka panjang ya. Kalau ekstrinsik atau motivasi dari luar itu jangka pendek. Kemudian motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Seperti tadi, ketika dia sudah bisa mengontrol dirinya, sudah ada motivasi dari dalam dirinya, walaupun dia diiming-iming dan hadiah, dibujuk, dia tidak akan terpengaruh. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Oke. Jadi disiplin. Teman-teman sekalian, kira-kira apa yang terbayang di benak kalian tentang disiplin?
apa yang terlintas di pikiran Anda? Kira-kira disiplin itu yang seperti apa? Disiplin. Dia berhubungan dengan apa disiplin? Aturan ya. Tepat waktu, tertib, apa lagi? Oke, jadi berarti disiplin berarti berkaitan dengan waktu, tepat waktu, tata tertib. Oke. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah orang lain atau penguasa lain mendisiplinkan diri kita dengan peraturan. Demikian, itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud sini adalah lebih kepada disiplin diri yang memiliki tadi motivasi dalam diri kita atau dari dalam diri, bukan dari luar atau motivasi eksternal. Ya, sekarang definisi dari merdeka. Merdeka berarti bebas. Ya, bebas artinya tidak merdeka ini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri. Karena kita tidak diperintah orang, merdeka ini kita harus bisa memerintah diri kita, bisa menggerakkan diri kita tanpa ada orang lain. Maksudnya kita lebih mandiri, istilahnya lebih mandiri. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dia sejalan dengan pandangan Dean Goosen dengan yang ada di bukunya School Discipline, di mana Dean Goosen ini mengatakan arti dari disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang disiplina, artinya belajar. Ya, jadi ternyata disiplin ini artinya adalah belajar. Berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, jadi untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut, jadi murid kita itu harus tahu betul apa alasannya mereka mengikuti suatu aliran. Tujuannya saya mau ke sekolah untuk apa? Apakah tahu di sekolah itu memang untuk belajar, atau hanya untuk main-main, atau hanya sekedar ke sekolah karena dimarah, atau contoh ketika ada seragam sekolah, mereka memakai baju sekolah itu apa karena hanya aturan, ataukah motivasi dari dalam memang saya ingin terlihat rapi, ingin terlihat tertib, memang dari dalam diri, bukan dari suruhan dari luar, atau takut karena ditegur. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi disiplin bagaimana kita mengontrol diri kita.
dan bagaimana menguasai diri kita untuk memiliki tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, jadi yang dimaksud nilai-nilai ini yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang apa? Yang baik. Nilai-nilai yang baik terlepas dari universal berarti terlepas dari agama, suku bangsa, atau lingkungan. Yang dimaksud di sini tujuan dari nilai-nilai positif, salah satunya yang ingin dicapai adalah karena sekarang kita sudah mulai beralih ke kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi ada nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Dia ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai yang dimaksud tadi, nilai kebajikan. Kemudian kita lanjut pada teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta restitusi. Dari keempat kata ini, teman-teman sekalian sudah sering dengar semuanya? Motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, yang mana yang baru-baru didengar? Restitusi. Oke, sebentar kita bahas ya. Kita awal dulu. Oke, mari kita tanyakan pada diri kita, bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan sesuatu. Apa kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari luar atau dari lingkungan atau dari orang lain? Ya, kadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ketika terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contoh, ketika kita menyuruh anak-anak mengerjakan soal, kemudian dia mau mengerjakan itu atas dasar apa? Apakah atas dasar kemauannya sendiri atau karena dia takut? Karena takut kepada gurunya? Atau karena dia memang benar-benar ingin bahwa dia itu akan ingin menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin tadi, anak yang mau belajar tanpa mengandalkan motivasi dari orang lain atau tadi sebagai ancaman ataupun hukuman, dapat hukuman dari orang lain, tetapi itu adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri atau dalam dirinya. Oke, Dingosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, jadi dari ketiga disiplin, ketiga motivasi, menurut teman-teman, kira-kira
Kira-kira motivasi mana yang paling mendasar, maksudnya yang kira-kira sekarang anak-anak kita lagi alami sekarang. Yang kita alami sekarang, anak-anak kita motivasi yang keberapa? Apakah yang pertama tadi apa? Menghindari ketidaknyamanan, atau mendapatkan imbalan, atau motivasi yang ketiga untuk peserta didik kita ya? Kira-kira yang mana? Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini merupakan motivasi apa? In atau X? Ya, X. Sementara yang kita tuju adalah yang in. Nah, berarti murid-murid kita belum tumbuh di dalam diri mereka motivasi intrinsik. Berarti mereka masih zonanya masih ada di motivasi ekstrinsik. Artinya mereka masih mengharapkan imbalan dari orang lain. Kemudian, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya? Kira-kira strategi apa yang sudah kita lakukan? Sebelum di awal semester atau di awal pembelajaran, kita sudah membuat apa? Membuat kontrak. Iya, strateginya kita membuat kontrak belajar. Bagaimana hasilnya? Apakah perilakunya apakah dengan adanya kontrak belajar itu murid kita sudah ada tumbuh motivasi intrinsik atau belum? Bagaimana perilaku mereka? Masih 50-50 ya. Ada yang sudah, intinya masih sementara berproses. Berarti karena memang budaya positif ini tidak semudah kita membalik telapak tangan. Kita harus ada proses, bersabar dengan cara kita harus terutama guru-guru harus bahu-membahu menciptakan budaya-budaya positif atau kebiasaan sehingga bisa menjadi budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Tadi ada nilai universal dari Ana. Kira-kira nilai apa yang kalian ingin tanamkan? Apakah yang pertama nilai ketuhanan, akhlak mulia, gotong royong, atau apa? Iya, berakhlak mulia. Dengan melihat bagaimana sikapnya anak-anak kita, berarti yang perlu kita tanamkan adalah berakhlak mulia. Kemudian gotong royong juga ya, karena anak-anak mereka sikap simpatinya mereka masih sangat kurang. Selain itu apa? Mandiri. Iya, mandiri. Oke, terima kasih ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat, kita bisa mengaplikasikan di dalam kelas. Kita bisa melihat kira-kira di dalam kelas apa sih yang harus saya tingkatkan untuk anak didik saya. Makanya perlu sekali keyakinan kelas ini atau kontrak belajar. Seharusnya kalau kita di sini kan kita hanya ditujukan kepada wali kelas, tapi sejatinya semua guru harus mempunyai kontrak belajar. Dan kontrak belajar itu jangan kita buat seperti aturan, tetapi kita ganti menjadi keyakinan kelas. Kalau aturan berarti kesannya apa? Memaksa. Harus. Tetapi kalau keyakinan berarti sesuatu yang kita yakini, yang mereka anggap
mereka yakini berarti harus dilakukan. Karena itu keyakinan berarti beranjak dari dalam diri mereka. Kita berusaha menanyakan kepada mereka, kelas impian kalian seperti apa, sekolah yang kalian inginkan seperti apa yang mereka yakini untuk mewujudkan sekolah impian tadi atau kelas impian tadi. Jadi itu kita perlu untuk guru mata pelajaran untuk membuat kontrak belajar. Itu akan membantu kita untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Karena kalau sudah sering disampaikan, maka anak-anak akan mengikuti atau dengan sendirinya mereka akan melakukan tanpa lagi ada paksaan dari orang lain. Oke, sekarang ada kasus ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Mungkin ada siswa kita di kelas yang seperti ini. Ada tidak? Ada ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Kira-kira kalian teman-teman sudah bayangkan kalau orang yang sudah gagap ya, kaget. Pada saat berupaya menjawab, kemudian seluruh kelas pun tertawa. Perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA maju ke depan, mungkin dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Apakah kita pernah menyuruh anak didik kita atau murid kita ketika melakukan kesalahan maju ke depan? Tidak? Ya, semoga tidak ya. Oke. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Tentu ada alasannya. Apa alasannya Anda tidak setuju? Mungkin iya. Selain itu, apa lagi? Iya. Dan itu akan berdampak pada psikologisnya. Oke. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Masya Allah, hebat-hebat ya. Iya, jadi yang dilakukan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena perbuatan yang diberikan atau hukuman yang diberikan kepada IPA tadi itu tidak relevan dengan maksudnya pelajaran saat itu. Iya. Oke, mantap. Jadi tidak relevan ya apa yang dia buat dengan hukuman yang kita berikan. Jadi itu merupakan hukuman. Karena jadi di sini kita akan menggali lebih dalam lagi apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Seno. Itu tidak terencana ya, tiba-tiba dia mau suruh maju muridnya, kemudian dia suruh angkat menunjuk hidungnya di depan kelas, kemudian dan tidak tahu apa yang akan terjadi, karena tiba-tiba jelas kita tidak tahu yang akan terjadi, dan tidak melibatkan
dan tidak dilibatkan. Artinya kita tidak melibatkan siswa, itu maunya kita, maunya guru, sepihak ya. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari Pak Guru yang memberikan dan murid hanya menerima, satu arah, tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Jadi sepihak saja, ya sudah selesai. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa tadi fisik maupun psikis, atau suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini sifatnya menyakiti, ada yang tersakiti. Oke, kemudian selanjutnya konsekuensi. Ya, kalau tadi hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran. Oke, jadi sudah ada, kalau antum kalau si siswa ini melakukan ini berarti konsekuensinya apa. Jadi mereka sudah tahu. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi ada ketidaknyamanan di situ, namun jangka waktunya pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Karena tadi dia ngobrol, berarti konsekuensinya dia harus mengejar ketertinggalannya tadi. Itu. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini dia hanya memantau, memonitor saja, karena kan sudah ada kesepakatan. Jadi dia tidak terlalu bersusah payah, karena anak-anak kita bisa mengingatkan, kau begini, nanti kalau kau begini nanti akibatnya akan seperti ini. Itu. Jadi kita hanya memonitor saja. Oke, hukuman atau sekarang teman-teman sekalian, silakan kita perhatikan ada tindakan guru. Kita tentukan apakah yang mana yang termasuk hukuman dan yang mana juga yang termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, kenapa konsekuensi? Karena relevan. Karena dia kan pelajaran olahraga, jadi relevan. Oh, terlambat mengelilingi lapangan. Oh, mohon maaf, ini salah ketik ya. Oke, kemudian mencatat 100 kali dalam di buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena masih relevan. Kalau dia hukuman berarti dia sudah disuruh membersihkan toilet, apalagi lari di lapangan, cabut rumput. Ya, masih berhubungan dengan tulis menulis ya. Oke. Lanjut, semakin menarik ya. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, ini sudah pintar-pintar semuanya ya. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Iya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, tidak relevan ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau apa? Apa? Jeng. Apa? Ayo, mana yang hukuman? Mana yang konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sesuai. Oke, kita lihat ya. Kenapa dikatakan hukuman? Kan kita bisa memperingati dia ya. Iya, itu kita sudah menyakiti. Iya. Karena ini peraturan kan kita sudah buat. Tentunya ada dia bertahap. Ya, jadi oke. Sudah mulai dapat pencerahan. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Oke, boleh bagian konsumsi, PJ konsumsi boleh sambil sambil jalan. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, seharusnya ini bagus sekali kalau teman-teman guru yang lain bisa hadir ya. Karena mungkin masih miskonsepsi ya, mana hukuman, mana konsekuensi. Semoga di sini yang hadir tidak ada seperti ini ya. Semuanya saya yakin guru-guru hebat. Oke, jadi ketika kita dalam penerapan atau pembiasaan untuk menciptakan budaya positif, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Sekarang kita lihat bersama-sama, apakah kita kira-kira selama ini kita sudah di posisi yang mana ya? Dari kelima ini, ya. Oke, bismillah ya, kita lihat. Dingosen mengemukakan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Ternyata ada ya posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ada 5 posisi hukum. Oke, sekarang
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Yes. Oke, baik teman-teman sekalian. Dari kelima posisi kontrol tadi, menurut teman-teman, kira-kira kita atau diri kita ini masuk dalam posisi keberapa? Apakah secara tidak sadar? Jadi dari posisi 5 posisi kontrol ini menurut teman-teman yang mana yang sesuai dengan diri kita saat ini
menjalin komunikasi. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada respon yang kita lakukan yang membuat siswa bisa berpikir dalam menyelesaikan masalah mereka. Kemudian restitusi ini juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya di sini bukan pada bagaimana untuk menyenangkan orang lain atau menghindari tadi ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Contoh, bertanggung jawab, katakan nilai kejujuran, atau kemandirian yang sudah dijelaskan tadi. Pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita sudah memiliki motivasi intrinsik, mungkin belum kuat, yang sehingga dapat terkalahkan dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi
Nah,